Berikut adalah urutan anggota terkuat Akatsuki berdasarkan kekuatan tempur dan kemampuan khusus mereka. Peringkat yang ke-10, Zetsu, hitam dan putih. Zetsu sering dianggap sebagai anggota terlemah di Akatsuki karena peran utamanya bukan sebagai petarung garis depan, melainkan sebagai mata-mata dan pendukung teknis. Berikut adalah alasan mengapa Zetsu dianggap yang terlemah secara kekuatan tempur langsung. Spesialis infiltrasi, bukan pertarungan, kemampuan utama Zetsu, Mayuga, Hiding in Surface, dirancang untuk menyatu dengan alam dan bergerak cepat antar lokasi untuk memata-matai musuh. Zetsu putih adalah hasil eksperimen pohon dewa. Meskipun jumlahnya banyak, secara individu mereka mudah dikalahkan oleh ninja kelas menengah. Zetsu hitam adalah entitas parasit. Zetsu hitam tidak memiliki tubuh fisik yang kuat untuk bertarung secara mandiri. Kekuatannya terletak pada manipulasi dan kemampuannya mengendalikan tubuh orang lain melalui koneksi cakra, bukan pada kekuatan fisik atau ninjutsu ofensif. Kurangnya teknik pamungkas, finishing move, dibandingkan anggota lain yang memiliki jurus mematikan, Zetsu hanya memiliki teknik seperti Hoshi no Jutsu, teknik spora, yang berfungsi untuk menyerap cakra lawan, dan mampu berubah menjadi tiruan persis dari seseorang yang cakranya telah ia serap, sehingga mustahil dibedakan bahkan oleh ninja tipe sensor sekalipun. Peringkat yang ke-9, Hidan. Walaupun Hidan memiliki kemampuan unik berupa keabadian, ia sering dianggap sebagai salah satu anggota Akatsuki yang lemah karena beberapa alasan berikut. Ketergantungan pada ritual yang lambat, kemampuan terkuat Hidan, Jujutsu, Shiji Hyoketsu, membutuhkan persiapan yang memakan waktu. Ia harus mendapatkan darah lawan, memakannya, dan menggambar simbol di tanah sebelum bisa menyerang. Hal ini membuatnya sangat rentan dalam pertarungan cepat. Gaya bertarung yang monoton, Hidan hanya mengandalkan serangan fisik menggunakan sabit besar bermata 3 miliknya. Ia tidak memiliki variasi ninjutsu, seperti elemen api atau air, atau genjutsu, sehingga pola serangannya sangat mudah ditebak oleh lawan yang berpengalaman. Kecerdasan pertarungan yang rendah, dibandingkan anggota Akatsuki lain seperti Itachi atau Kakuzu, Hidan cenderung gegabah dan emosional. Ia sering meremehkan lawan, yang akhirnya dimanfaatkan oleh Shikamaru Nara untuk menjebaknya dalam strategi yang matang. Bisa dilumpuhkan tanpa harus dibunuh, meskipun tidak bisa mati secara biologis, tubuh Hidan tetap bisa diserang. Begitu kepalanya terpisah dari tubuhnya atau bagian tubuhnya hancur, ia tidak bisa lagi bertarung kecuali ada orang lain, seperti Kakuzu, yang menjahitnya kembali. Kelemahan pada mobilitas, Hidan harus tetap berada di dalam lingkaran ritualnya agar teknik kutukannya bekerja. Jika lawan berhasil memaksanya keluar dari lingkaran tersebut, ia kehilangan keuntungan utamanya dan hanya menjadi petarung fisik biasa. Peringkat yang ke-8, Deidara. Deidara sebenarnya bukan anggota Akatsuki yang lemah. Ia adalah ninja buronan tingkat S yang sangat berbahaya. Namun, ia sering dianggap lemah dibanding anggota lainnya karena beberapa alasan strategis dan kekurangan spesifik berikut. Kelemahan elemen yang fatal, bom tanah liat Deidara berbasis elemen tanah, Doton. Dalam sistem elemen Naruto, tanah kalah telak oleh petir, Raiton. Saat melawan Sasuke, aliran listrik dapat menetralkan bomnya sehingga tidak bisa meledak, membuatnya hampir tidak berdaya jika menghadapi ahli Raiton. Sifat yang impulsif dan terobsesi pada seni, Deidara memiliki harga diri yang sangat tinggi terhadap seninya. Ia sering membuat keputusan taktis yang buruk karena emosi. Seperti saat ia terlalu fokus ingin membuktikan seninya lebih baik daripada sharingan milik Itachi atau Sasuke. Sifat impulsif ini membuatnya lebih mudah dipancing ke dalam jebakan dibandingkan anggota Akatsuki yang lebih tenang seperti Itachi atau Sasori. Ketergantungan pada tanah liat, kekuatan Deidara sangat bergantung pada persediaan tanah liat peledak yang ia bawa. Jika ia kehabisan bahan tersebut atau tangannya, yang memiliki mulut untuk mengolah tanah liat, terluka atau tersegel, efektivitas tempurnya menurun drastis. Peringkat yang ke-7, Sasori. Sasori sering dianggap lemah oleh sebagian penggemar karena ia adalah anggota Akatsuki pertama yang tewas dalam pertarungan serius di seri Naruto Shippuden. Namun, dalam konteks cerita, Sasori sebenarnya bukan karakter yang lemah, melainkan dikalahkan oleh faktor-faktor situasional sebagai berikut. Lawan yang memiliki kunci jawaban, Sasori harus menghadapi Chiyo, satu-satunya orang di dunia yang paling mengenal gaya bertarung dan mekanisme bonekanya. Chiyo adalah mentor yang mengajarinya teknik boneka, sehingga ia tahu persis kelemahan setiap serangan Sasori. Penawar racun Sakura, kekuatan utama Sasori terletak pada racun mematikan pada setiap senjatanya. Sakura Haruno berhasil menciptakan penawar racun instan di tengah pertempuran, yang secara efektif menetralisir ancaman terbesar Sasori. Kelemahan fisik, inti daging.
Meskipun seluruh tubuhnya adalah boneka, Sasori tetap memiliki satu titik lemah, yaitu inti yang berisi jantung atau jaringan hidupnya. Sekali titik ini hancur atau tersegel, ia akan mati. Keinginan untuk mati, aspek psikologis, Chiyo menyatakan bahwa pada serangan terakhir, Sasori sebenarnya melihat serangan itu datang namun memilih untuk tidak menghindar. Ia membiarkan dirinya ditusuk oleh boneka, ibu, dan ayah karena kerinduan emosional dan kekosongan jiwanya. Sifat ceroboh karena arogansi, sebagai seniman yang merasa dirinya abadi. Sasori sering meremehkan lawan yang dianggapnya rendah, seperti ninja medis, yang membuatnya tidak langsung mengeluarkan kekuatan penuh sejak awal. Perlu dicatat bahwa secara statistik, Sasori sangat kuat. Ia mampu menjatuhkan sebuah negara sendirian dan membunuh Kazekage ketiga yang dikenal sebagai shinobi terkuat dalam sejarah desa pasir. Peringkat yang ke-6, Konan. Konan dianggap lebih kuat dari banyak anggota Akatsuki lainnya karena kombinasi kecerdasan taktis, kemampuan regenerasi yang unik, dan penguasaan teknik kertas yang sangat serbaguna. Berikut adalah beberapa alasan utama mengapa Konan lebih unggul. Hampir membunuh Obito Uchiha. Konan adalah satu-satunya karakter yang berhasil memaksa Obito menggunakan Izanagi untuk bertahan hidup. Ia mampu menganalisis kelemahan teknik Kamui Obito dan menyiapkan 600 miliar bom kertas yang meledak terus-menerus selama 10 menit guna melampaui batas waktu tembus pandang Obito. Ketahanan dan regenerasi luar biasa. Dengan teknik Shikigami no Mai, tarian Shikigami, Konan dapat mengubah seluruh tubuhnya menjadi kertas. Hal ini memberinya kemampuan regenerasi tinggi. Bahkan ia tetap bisa hidup meski tubuhnya hancur sebagian. Ia juga mampu menahan serangan api langsung dari Jiraiya, yang biasanya menjadi kelemahan kertas. Mobilitas dan serangan jarak jauh, Konan adalah salah satu dari sedikit ninja yang mampu terbang menggunakan sayap kertas, memberinya keuntungan taktis dalam pertempuran udara. Ia bisa memanipulasi kertas menjadi senjata tajam, shuriken, tombak, atau membungkus lawan untuk mencekik mereka. Kemampuan pengintaian dan sensor, Konan adalah ninja sensor yang sangat ahli dan cerdas dalam menyusun strategi. Ia bisa menyamar menjadi lingkungan sekitar dengan kertasnya atau menggunakan kupu-kupu kertas untuk pengintaian jarak jauh tanpa terdeteksi. Mengalahkan Sasori. Dalam cerita Naruto Shippuden, Ultimate Ninja Storm Revolution, yang sering dirujuk meskipun perdebatan kanonnya ada, Konan dikisahkan berhasil mengalahkan Sasori dalam pertarungan 1 lawan 1 untuk merekrutnya ke Akatsuki. Meskipun sering berada di bawah bayang-bayang Pain, Konan memiliki kekuatan yang setara dengan ninja tingkat Kage dan merupakan salah satu kunaichi paling mematikan dalam seri Naruto. Peringkat yang kelima, Kakuzu. Kakuzu sering dianggap sebagai salah satu anggota Akatsuki yang paling tangguh dan sulit dikalahkan karena beberapa alasan. Memiliki 5 nyawa, jantung. Berkat teknik terlarang Earth Groot Gewehr, Jiong-u, Kakuzu dapat menyimpan hingga 5 jantung manusia dalam tubuhnya sekaligus. Hal ini membuatnya hampir abadi, ia tidak akan mati kecuali kelima jantungnya dihancurkan secara bersamaan atau berturut-turut dalam satu pertempuran. Dengan mengganti jantung yang lama dengan yang baru dari korbannya, ia telah hidup selama puluhan tahun melampaui usia manusia normal. Penguasaan 5 elemen dasar. Setiap jantung tambahan yang ia ambil memungkinkan Kakuzu untuk menggunakan elemen cakra dari pemilik aslinya. Ini memberinya keunggulan taktis yang jarang dimiliki ninja lain. Ia dapat menggunakan elemen api, air, petir, angin, dan tanah dengan tingkat kekuatan yang sangat tinggi. Jantung-jantung tersebut dapat keluar dari tubuhnya dalam bentuk monster benang independen, memungkinkannya menyerang dari berbagai sudut secara bersamaan seperti melawan satu pasukan sendirian. Pengalaman bertempur yang luar biasa, Kakuzu adalah salah satu ninja tertua yang masih aktif di era Naruto. Bertahan hidup melawan Hashirama Senju, ia pernah bertarung melawan Hokage pertama dan berhasil bertahan hidup, sebuah pencapaian yang membuktikan daya tahan dan kemampuannya. Kecerdasan strategis, karena telah hidup sangat lama. Ia memiliki IQ, pertempuran yang tinggi untuk menganalisis dan mengeksploitasi kelemahan musuh dengan cepat. Ketahanan fisik yang ekstrim, dengan memanipulasi elemen tanah, Kakuzu dapat mengeraskan kulitnya hingga menjadi tak tembus serangan biasa, Diamond Morph. Selain itu, tubuhnya yang terdiri dari benang hitam memungkinkannya menyambung kembali anggota tubuh yang terputus, baik miliknya sendiri maupun rekan setimnya. Peringkat yang keempat, Kisame Hoshigaki. Kisame Hoshigaki sering dianggap sebagai salah satu anggota terkuat di Akatsuki karena beberapa faktor kunci yang membuatnya unggul dibandingkan anggota lainnya. Cadangan cakra, biju tanpa ekor, Kisame memiliki volume cakra yang luar biasa besar, setara dengan Twilight Beast, biju. Bahkan di antara anggota Akatsuki, ia disebut-sebut memiliki cadangan cakra paling melimpah. Sinergi dengan pedang Samahada, Samahada tidak hanya menyerap cakra lawan,
tetapi juga bisa mentransfernya ke Kisame untuk memulihkan stamina atau menyembuhkan luka fatal secara instan. Hal ini membuatnya sangat sulit dikalahkan dalam pertarungan jangka panjang. Manipulasi medan tempur. Ia ahli dalam Suiton, elemen air, skala besar yang mampu mengubah medan perang menjadi lingkungan air yang luas, memberinya keuntungan mutlak atas lawan yang tidak memiliki mobilitas di air. Kemampuan transformasi, Kisame dapat menyatu dengan Samahada menjadi wujud hiu manusia, yang meningkatkan kecepatan dan kekuatannya secara drastis saat berada di dalam air. Spesialis anti-cakra. Kekuatannya dirancang khusus untuk melawan ninja yang mengandalkan cakra besar, seperti Jinchuriki, karena semakin besar cakra lawan, semakin kuat pula Samahada dan Kisame setelah menyerapnya. Peringkat yang ketiga, Itachi Uchiha. Itachi Uchiha dianggap sebagai salah satu anggota terkuat Akatsuki karena kombinasi kecerdasan taktis dan penguasaan teknik visual yang langka. Berikut adalah alasan utama mengapa Itachi lebih unggul dari anggota lainnya. Mangekyo Sharingan dan teknik legendaris, Itachi memiliki akses ke 3 teknik tingkat tinggi, Amaterasu, api hitam yang tidak bisa padam, Tsukuyomi, genjutsu ruang dan waktu yang nyaris mustahil dipatahkan, dan Susanoo. Senjata spiritual tak terkalahkan, Susanoo milik Itachi dilengkapi dengan 2 pusaka legendaris, pedang Totsuka yang dapat menyegel siapapun yang ditusuknya ke dalam genjutsu abadi, dan cermin nyata yang dapat memantulkan semua jenis serangan. Zetsu bahkan menyatakan bahwa kombinasi ini membuat Itachi secara virtual tidak terkalahkan. Kecerdasan dan analisis taktis, kekuatan terbesar Itachi bukanlah otot, melainkan otaknya. Ia mampu menganalisis kelemahan teknik musuh dalam hitungan detik, seperti saat ia dengan cepat menemukan cara menghancurkan Chibaku Tensei milik Nagato. Penguasaan genjutsu tanpa kontak mata. Berbeda dengan pengguna Sharingan biasa, Itachi bisa menjebak lawan dalam genjutsu hanya melalui gerakan jari, membuatnya sangat berbahaya dalam pertarungan jarak dekat maupun jauh. Kecepatan dan segel tangan. Itachi memiliki kecepatan segel tangan yang sangat tinggi sehingga ninja tingkat tinggi sekalipun seringkali tidak bisa melihat gerakannya saat ia merapalkan jutsu. Meskipun memiliki stamina yang terbatas karena penyakit kronis, efisiensi dan kemampuan Itachi untuk mengakhiri pertarungan dengan cepat menjadikannya sosok yang paling disegani di dalam organisasi. Peringkat yang kedua, Pain, Nagato. Pain atau Nagato dianggap sebagai anggota terkuat Akatsuki karena beberapa alasan fundamental berikut. Kepemilikan Rinnegan. Sebagai pengguna Rinnegan, Pain memiliki akses ke teknik legendaris 6 jalur, Six Paths. Mata ini memberinya kemampuan untuk mengendalikan gravitasi, memanggil hewan raksasa, menyerap cakra, hingga menghidupkan orang mati melalui Gedo Art, Rinne Rebirth. Kemampuan 6 tubuh, Six Paths of Pain. Nagato mengendalikan 6 mayat secara bersamaan yang masing-masing memiliki spesialisasi kemampuan berbeda. Hal ini membuatnya sangat sulit dikalahkan karena lawan harus melawan 6 petarung tingkat tinggi yang berbagi satu bidang pandang visual yang sama. Kekuatan penghancur skala besar, teknik Shinra Tensei miliknya mampu menghancurkan seluruh desa Konoha dalam satu serangan. Selain itu, Chibaku Tensei miliknya dapat menciptakan bola gravitasi raksasa yang mampu menyegel monster berekor, Biju. Cadangan cakra yang luar biasa. Karena Nagato adalah keturunan klan Uzumaki, ia memiliki cadangan cakra dan daya tahan tubuh yang sangat besar untuk menggerakkan 6 tubuh dari jarak jauh dan menggunakan teknik-teknik tingkat dewa secara terus-menerus. Hampir mustahil diserang secara langsung, karena tubuh yang bertarung hanyalah mayat yang dikendalikan melalui transmisi cakra. Mengalahkan tubuh Pain tidak membunuh Nagato yang asli. Lawan harus menemukan lokasi persembunyian Nagato yang sebenarnya untuk benar-benar menghentikannya. Peringkat yang pertama, Obito Uchiha, Tobi. Obito Uchiha atau Tobi dianggap sebagai anggota terkuat Akatsuki karena kombinasi kemampuan visual yang unik dan daya tahan tubuh yang luar biasa. Berikut adalah alasan utama kekuatannya. Kemampuan Kamui. Obito memiliki Mangekyo Sharingan dengan kemampuan Kamui yang memungkinkannya memindahkan bagian tubuh atau seluruh dirinya ke dimensi lain. Hal ini membuatnya seolah-olah tembus dari segala serangan fisik maupun ninjutsu. Sel Hashirama, elemen kayu. Sebagian besar tubuh Obito dikonstruksi dari sel Hashirama Senju. Ini memberinya regenerasi instan, cadangan cakra yang sangat besar, serta kemampuan untuk menggunakan elemen kayu tanpa kelelahan yang berarti. Penguasaan Izanagi. Karena memiliki gen Uchiha dan sel Senju, Obito dapat menggunakan Izanagi dalam durasi yang jauh lebih lama, hingga 10 menit, untuk mengubah realitas dan menghindari kematian, seperti saat melawan Conan. Kecerdasan strategis dan manipulasi. Obito adalah otak di balik Akatsuki. Ia mampu memanipulasi tokoh kuat seperti Nagato dan menyusun rencana jangka panjang, Mugen Tsukuyomi,
sambil menyembunyikan identitas aslinya selama bertahun-tahun. Akses ke Rinnegan dan Jinchuriki. Di tahap akhir, Obito menggunakan Rinnegan milik Madara yang memungkinkannya mengendalikan 6 Jinchuriki yang dibangkitkan, memberikan kekuatan tempur yang jauh melampaui anggota Akatsuki lainnya. Meskipun Pain atau Nagato memiliki kekuatan penghancur yang masif, Obito sulit dikalahkan karena hampir mustahil untuk menyentuh tubuhnya tanpa mengetahui rahasia dimensinya. Nah, itulah 10 peringkat anggota Akatsuki terkuat di Naruto. Bagaimana menurutmu? Silahkan beri pendapatmu di kolom komentar.